Halo, perkenalkan nama saya Babenur Rahmaneli dari kelas 10 IPS 1. Saya akan membuat video tentang fungsi manajemen. Perencanaan atau yang bisa disebut planning. Perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W 1H, yaitu what, why, where, when, dan how. Menurut T. Handi Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan, yaitu penetapan tujuan, analisis keadaan, identifikasi kemudahan dan hambatan, pengembangan rencana untuk mencapai tujuan. Organizing. Penorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi, dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perorganisasian, perlu memegang prinsip penetap tujuan yang jelas, pembagian kerja, pelimpahan wewenang, kesatuan komando, rentang kekuasaan, tingkat kekuasaan, serta koordinasi. Penggeraan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Penggeraan merupakan fungsi penggerakan yang mengandung definisi sebagai berikut. Directing, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan petunjuan dan pengarahan. Commanding, yaitu mengarahkan orang lain dengan memberikan perintah dan komando yang dengan tegas. Motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan alasan-alasan bimbingan, nasihat, dan dorongan. Staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi-fungsi yang sesuai dengan jabatan-jabatan tertentu. Leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberi contoh dan teladan yang baik untuk mencapai tujuan. Sistem penggerakan akan berhasil bila memegang prinsip 1. Memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. 3. Menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi. 4. Menghargai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna. 5. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Nomor 6. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. Nomor 7. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi diri. Dan yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan penilaian pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan memiliki beberapa fungsi, yaitu mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan, dan menindak kecurangan, mendinamiskan organisasi dan seluruh kegiatan manajemen, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan terakhir mendidik pegawai jujur. Pengawasan dapat dilakukan dengan langkah-langkah: menetapkan standar dan pengawasan, mengukur kinerja, membandingkan hasil dengan standar, dan memperbaiki penyimpangan dengan tindakan korektif. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pengawasan, antara lain komparatif, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan rencana. Inspektif, yaitu sistem pemeriksaan setempat yang berguna untuk mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan. Verifikatif, yaitu sistem pengawasan dengan pemeriksaan. Investigatif, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan. Sekian dari saya, terima kasih.